Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Rahmi. Di sini sobat semuanya, saya akan menyampaikan mata kuliah geometri transformasi. Materi yang pertama itu adalah materi refleksi. Refleksi bersama dengan pencerminan. Nah, sobat semuanya, let's go saksikan video saya beserta penjelasannya. Nah, pada video kali ini kita akan belajar geometri transformasi, yaitu refleksi atau biasa disebut pencerminan. Refleksi atau biasa disebut dengan pencerminan. Nah, kita ambil contohnya. Perhatikan diagram kartesius berikut ini. Kita ambil suatu titik, posisinya bebas sembarang. Saya ambil saja posisinya itu di sini. Nah, A-nya itu 4,2. Pertama kita akan cerminkan dulu titik A nya itu terhadap sumbu X. Jadi kesimpulannya secara umum, jika kita cerminkan suatu titik X, Y itu kita cerminkan terhadap sumbu X ya, maka bayangannya itu menjadi A aksen X, negatif Y. Jadi kalau kita cerminkan terhadap sumbu X, nilai Y-nya saja yang berubah. Tandanya dari positif menjadi negatif. Nah, perhatikan contoh berikut ini. Diketahui sebuah titik 2,6, maka pencerminan terhadap sumbu X-nya itu menjadi X-nya 2, Y-nya 6. Maka 2,6 kita cerminkan terhadap sumbu X-nya menjadi 2, negatif 6 karena Y-nya tadi negatif. Sekarang kita cerminkan terhadap sumbu Y. Anggap ini adalah cerminannya, sumbu Y. Nah, ini cerminannya. Jaraknya itu A-nya itu 4,2. Jaraknya 1, 2, 3, 4. Nah, pasti cerminannya cerminan Y-nya itu ada di sini 1, 2, 3, 4. Berarti A aksen itu berada di negatif 4,2. Nah, kesimpulannya dimana ternyata nilai X-nya yang berubah dari 4 menjadi negatif 4, sedangkan nilai Y-nya tetap sama. Jadi secara umum titik A itu X, Y itu kita cerminkan terhadap sumbu Y, maka yang berubah itu nilai Y-nya. Maka yang berubah itu nilai X-nya, dimana awalnya positif X menjadi negatif X. Agar mudah memahaminya, perhatikan contoh berikut ini. Diketahui sebuah titik 6, negatif 4, maka pencerminan terhadap sumbu Y-nya adalah, pencerminan terhadap sumbu Y berarti X-nya kita ubah jadi negatif, Y-nya tetap, maka negatif 6, negatif 4. Nah, yang berubah itu tanda Y-nya. Nah, sekarang kita cerminkan terhadap garis X sama dengan Y. A tadi 4,2. Nah, X sama dengan Y itu di sini. Nah, X sama itu ya, Y sama dengan X. Maka A aksennya itu cerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Nah, Y sama dengan X itu A-nya itu 4,2. Kita cerminkan terhadap garis ini, maka di mana letaknya? Letaknya itu berada di sini, 2,4.
aksennya 2,4. Nah, ini bayangannya, jadi jarak bayangan ke benda ke cermin itu harus sama dengan cermin ke bayangan. Oke, ini tegak, ini garisnya tegak lurus. Nah, jarak yang awalnya 4,2 menjadi 2,4. Aksennya yang berubah itu berarti nilai X dan Y itu ditukar, maka dari 4,2 menjadi 2,4. Daerah asalnya itu 0,0, maka bayangannya itu berada di titik ini, nih kita tarik garis ya. Nah, ini aksennya itu -4, -2, nih kita tarik. Nah, berarti berada di titik 0,0. Aksennya itu -4, -2. Nah, perubahannya di mana? Perubahannya itu dari positif ke negatif, dari positif 4,2 menjadi -4,-2. Nah, jadi kesimpulannya secara umum titik A, X, Y itu kita cerminkan terhadap garis atau terhadap titik asal 0,0, titik 0 itu, maka bayangannya menjadi negatif X, negatif Y. Nah, sekarang kita cerminkan titik A ini terhadap X sama dengan H. Ayo kita ambil nilai X nya itu, A nya sama dengan 4,2, sedangkan X nya itu sama dengan 2. Oke, coba kalau X nya sama dengan 2 ini kita jadikan cerminannya, maka bayangan titik A nya itu di mana? Ini jaraknya berarti 1, 2, maka 1, 2 berada di titik 2, berarti 0,2, aksennya 0,2. Jadi titik A kita cerminkan terhadap X itu nilai yang berubahnya itu nilai X nya, Y nya itu nilai X nya yang berubah, ini 4 sama 0. Nilai Y nya tetap 2 dengan 0, sedangkan nilai Y nya tetap dari 2 jadi 2. Nah, jadi secara umum A itu X, Y kita cerminkan terhadap X sama dengan H. Misalnya bayangannya itu nih X sama dengan H, maka menjadi A aksen 2H dikurang X, Y. Nah, untuk contohnya perhatikan ya. Diketahui sebuah titik 4,2, maka pencerminan terhadap sumbu X sama dengan H, di mana H itu sama dengan 2. Ini maka 4,2. Nah, 2H dikurang X, Y berarti 2 dikali H. H-nya berapa? 2. Berarti 2 kali 2, 2. 2 kali 2 sama dengan 4 dikurang 4. 4 itu berasal dari X. 4 dikurang 4, 2. 4 kurang 4, 0,2. Nah, sekarang kita cerminkan terhadap Y sama dengan H. Nah, misalkan cerminannya adalah A itu 4,2. Nah, bayangannya itu A aksennya itu berada di mana? Aksennya itu Y nya sama dengan 3 tadi ya. A aksennya itu berada di sini karena jaraknya 1. Aksennya itu berada di titik 4,4. Nah, jadi yang berubah itu nilai apa? Nah, yang berubah
itu adalah nilai Y-nya, dimana Y-nya awalnya 2 menjadi 4. Nah, sedangkan X-nya sama-sama dengan 4. Awalnya 4, aksennya sama dengan 4 juga. Jadi kesimpulannya, pencerminan Y sama dengan H tadi itu berarti A X, Y itu menjadi A aksen X, 2H kurang Y. Nah, perhatikan contoh berikut ini. Diketahui sebuah titik 2,6, maka pencerminan terhadap nilai Y sama dengan H, di mana H sama dengan 1. Nah, kita pakai rumus ini. A aksennya itu X, 2H kurang Y. Gunakan rumus X, 2H kurang Y. Maka X nya tadi kita ketahui 2, sedangkan Y nya 6, maka X nya 2,6. 2 itu dapat dari X itu 2 dikali 1, 2 kali 1 yaitu dapat dari ini ya, ini 2 dikali H-nya berapa tadi? H-nya sama dengan 1, maka dikurangkan Y-nya 6. Berarti 2,2 kali 1 dikurang 6. 2 kali 1 2, berarti 2,2 kurang 6. 2 kurang 6 berarti negatif 4. Jadi 2, negatif 4. Nah, selanjutnya itu kita cari Y sama dengan negatif X. Misalkan titik A-nya itu 4,2. Kita cerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif X. Nah, gitu. Y sama dengan negatif X. Ini cerminannya, maka bayangannya itu sama, akan ada ini bayangannya ada di sini, maka ini akan berada di sini. Nah, bayangannya akan ada di situ. Berarti aksennya itu negatif 2, negatif 4. Itu perubahannya gimana? Posisinya yang dibalik dari A2 menjadi 2,4, dan ini tandanya positif, ini tandanya negatif. Jadi secara umum titik A ini X, Y itu kita cerminkan terhadap Y sama dengan negatif X menjadi A aksen negatif X, negatif Y. Nah, selanjutnya kita akan membahas refleksi menggunakan matrik. Refleksi menggunakan matrik itu yang pertama ada A X, Y. Nah, ketika matrik transformasinya masih sama, maka gunakan identitas 1 0 0 1. Nah, di sini kan X-nya positif, Y-nya negatif. Nah, makanya di sini kita gunakan identitas 1 0 0 1. Nah, di sini Y-nya sama dengan negatif, maka kita tulis 1 0 0 negatif 1, karena di sini negatifnya Y-nya menggunakan negatif, maka kita bikin di sini negatif 1. Nah, selanjutnya itu ada pencerminan terhadap Y. Berarti X, Y, pencerminan Y, berarti A aksennya itu X-nya berubah jadi negatif, sedangkan Y-nya tetap positif. Maka di sini kita tulis negatif 1 0 0 positif 1, karena Y-nya itu positif. Kalau dia negatif, kita tulis seperti yang di atas menjadi negatif. Nah, selanjutnya itu ada pencerminan Y sama dengan X. Nah, A-nya itu X, Y, pencerminan X sama dengan Y, pencerminan Y sama dengan X, A aksen Y, X. Kan ini dibalik, kalau pencerminan Y sama dengan X, maka identitasnya kita balik, berarti 0 1 1 0.
Nah, selanjutnya adalah pencerminan Y sama dengan negatif X. Berarti AX, Y itu menjadi A aksen negatif Y, negatif X. Nah, Y-nya ini negatif dan X-nya itu negatif, maka kita terbalikan menjadi 0, negatif 1 dan negatif 1, 0, karena X-nya negatif, Y-nya negatif, maka kita ubah jadi 0, negatif 1, negatif 1, 0. Nah, selanjutnya pencerminan terhadap titik asal. Titik asalnya itu berarti AX, Y itu menjadi A aksen negatif X, negatif Y. Nah, di sini matriksnya tidak berubah, maka identitasnya tidak kita terbalikan. Di sini cuma tanda negatifnya saja, berarti kita bikin negatif 1, 0, 0, negatif 1, karena X-nya negatif, Y-nya negatif. Nah, selanjutnya itu ada pencerminan X sama dengan H. Nah, X sama dengan H itu maka menghasilkan A aksen 2H kurang X, Y. Nah, X aksennya itu karena di sini X-nya negatif, maka negatif 1, 0, 0, positif 1, karena di sini Y-nya positif, maka X aksen negatif 1, 0, Y aksen 0, 1, X, Y tambah 2H, 0. Nah, selanjutnya itu ada pencerminan Y sama dengan H. Berarti A, X, Y pencerminan dengan H, A aksen X, 2H kurang Y. Karena di sini X-nya positif, maka X aksen 1, 0, Y aksen 0, negatif 1. Di mana negatif 1 ini didapat dari negatif Y, maka X aksen 1, 0, Y aksen 0, negatif 1, X, Y tambah 0, 2H. 2H ini ditulis di bawah karena 2H itu berada di belakang dan ini berada di depan, maka 2H 0. Nah, selanjutnya ada contoh untuk refleksi suatu titik. Ditentukan koordinat bayangan titik B 6,3. Jika dicerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif X. Nah, kita ingat tadi kan Y sama dengan negatif X itu berarti Y sama X nya dibalik terus negatif X, negatif Y, maka X aksen 0, negatif 1, Y aksen sama dengan negatif 1, 0, karena Y sama dengan negatif X itu kan sudah kita ketahui identitasnya tadi. Nah, ini identitasnya tadi, kita terbalikan. Selanjutnya kita kalikan dengan hasil kali matriks transformasi dengan koordinat asal. Nah, koordinat asalnya itu 6,3. Nah, menghasilkan X aksen 0 tambah negatif 3, 0 dikali 6, 0, negatif 1 dikali 3, negatif 3. Selanjutnya itu ada Y aksen sama dengan negatif 1 dikali 6, negatif 6, 0 dikali 3 sama dengan 0, maka menghasilkan X aksen sama dengan negatif 3, Y aksen sama dengan negatif 6. Jadi bayangannya B aksen negatif 3, negatif 6. Nah, selanjutnya ada contoh untuk refleksi suatu garis. Tentukan persamaan bayangan garis 3X tambah 2Y dikurang 0 dikurang 3X tambah 2Y kurang 1 sama dengan 0 jika dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Nah, hasil tadi identitasnya itu Y sama dengan X itu, pencerminan Y sama dengan X itu Y sama X nya itu dibalik, berarti menghasilkan X aksen 0, 1, Y aksen 1, 0. Nah, titik koordinat asalnya itu X, Y. Nah, X aksennya itu sama dengan Y dan
Y aksennya sama dengan X. Nah, X aksen sama dengan Y sama dengan X aksen, Y aksen sama dengan X sama dengan Y aksen. Nah, ini dapatnya di sini ya. Ini X aksen Y sama dengan Y aksen sama dengan X. Nah, kemudian kita substitusikan 3X tambah 2Y dikurang 1 sama dengan 0. X tadi sama dengan Y aksen, X tadi sama dengan Y aksen, dan Y tadi sama dengan X aksen. Berarti 3Y aksen tambah 2X aksen dikurang 1 sama dengan 0. 2, berarti kita balikan 2X aksen tambah 3Y aksen dikurang 1 sama dengan 0. Nah, selanjutnya ada contoh soal. Diketahui segitiga PQR memiliki koordinat P 3,2, Q negatif 1,0 dan R negatif 3, negatif 4. Segitiga dari PQR refleksikan terhadap garis Y sama dengan X menghasilkan segitiga P aksen, Q aksen, R aksen koordinat titik P aksen, Q aksen dan R aksen adalah. Nah, untuk penyelesaiannya karena ditanya Y sama dengan X, berarti X, Y menghasilkan N pencerminan Y sama dengan X, berarti A aksen Y, X. Kemudian kita masukkan setiap koordinat pada segitiga PQR. P tadi 3,2, berarti menjadi P aksennya dibalikan 2,3, sedangkan Q-nya tadi negatif 1,0, menjadi Q aksennya 0, negatif 1, sedangkan R negatif 3, negatif 4, maka R aksennya itu negatif 3, negatif 4, negatif 3. Nah, sekian dari penjelasan saya. Lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.